Jadi terjadi kemarau yang panjang di wilayahnya itu sampai bin salat istisqa, malamnya turun hujan begitu lebat. Kalau kita sebut karismatik ini mungkin identiknya itulah ulama daya. Sedangkan ulama di kampus, Abu Long Angin juga luar biasa sekali. Hampir semua ulama lulusan Samalanga itu pasti pernah berguru dengan Abu Daud Long Angin. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ulama karismatik yang di sini kita melihat ulama-ulama karismatik Aceh. Jadi kata-kata karismatik sendiri itu ya mungkin banyak, setiap ada definisi tersendiri, tapi mungkin definisi yang kita pilih adalah ulama-ulama yang memiliki pengaruh, berkarisma, artinya punya kontribusi dari masyarakat, baik dengan lembaga pendidikan yang mereka bangun maupun karya tulis mereka yang kemudian bisa menginspirasi dan juga menjaga tatanan masyarakat dengan keilmuan mereka, dengan mengayomi mereka, sehingga kita sebut ulama-ulama karismatik itu adalah ulama yang dekat dengan rakyat dan masyarakatnya. Baik, ini memang pilihan dan memang pilihannya tepat, alhamdulillah. Di sini walaupun di dalam ini banyak para ulama-ulama yang lain, tapi kita tampilkan ini mungkin yang lebih dekat dengan masa kita. Mungkin bisa saya jelaskan secara singkat saya. Sebelah sini ada Abuya Syekh Mudawali. Kita kenal Tengku Mudawali ini lahir sekitar ada yang menyebutkan 1917, ada yang menyebutkan 1919. Ini menurut Profesor Teku Ali Hashmi, Profesor Ali Hashmi. Nah, Abuya Mudawali tentu dengan dayahnya Darussalam Labuhan Haji. Beliau punya muridnya 3 rombol nanti. Kalau kita lihat, rombol pertama misalnya generasinya Abu Adnan Bakungan, kemudian Syekh Adarus Kampar dari Riau, kemudian ada termasuk anak Abu Kungkali yaitu Abu Syekh Marhaban. Ini murid-murid daripada Abuya Mudawali. Pada sesi kedua ada Abu Tanoh Merah, ada Abun Aziz Samalanga, kemudian ada Abu Tumin, Abuya Muhyiddin Wali juga sesi kedua. Di sesi ketiga itu ada Abu Syamar Fali di Belang Pidi kalau kita. Kemudian ada Abu Zamzami di Lamati, Muhammad Zamzami. Ini tentu beliau salah satu syekh masyaikh. Walaupun sebelum beliau ini ada juga ulama berpengaruh seperti Abu Syekh Maud yang di Belang Pidi ataupun Abu Kungkali. Abu Kungkali juga banyak murid-muridnya. Kalau sebelum-sebelumnya ya, mungkin termasuk Tengku, kita sebut dari Tengku Idris Sanyungan, kemudian Tengku Abdul Wahab Tanohabe, juga Tengku Cik Ditiro, juga salah satu ulama yang berpengaruh. Kalau sebelumnya lagi ada Syekh Abdul Rosingkir yang mungkin sudah kita kenal. Nah, ini ada Syekh Mudawali. Kemudian di tengah beliau ada salah satu muridnya, Abu Tumin. Abu Tumin juga salah satu pengawal agama masyarakat Aceh yang menurut kita luar biasa sekali. Kenapa? Beliau lahir sekitar 1931, dalam usia 15 tahun tuh merantau dalam menuntut ilmu. Pernah ke daerah Samalanga, daerah Mulum, Samalanga, kemudian ke Pulau Redup, belajar dengan Tengku Ibrahim Pulau Redup sekitar 3 tahun. Kemudian baru sekitar umur beliau 20 tahun, baru beliau ke Labuhan Haji. Nah, beliau pulang itu sekitar 1959, udah mulai melanjutkan daya, karena ayah beliau Tu Mahmud Shah, Abu Tu Mahmud Shah itu murid daripada Abu Kungkali, dan kakek beliau Tu Hanafiah juga ulama juga. Nah, Abu Tumin ya lama lah, dari tahun 59 sampai beliau wafat baru-baru. Beliau sehari, saya teringat itu waktu itu malamnya Syekh Qardawi wafat, besoknya Syekh Abu Tumin yang wafat. Jadi Abu Tumin itu muridnya banyak, Abu Paluh Gading muridnya, Abu Manan Belang Jurun muridnya, banyak lama beliau. Dan beliau sangat sangat amanah dalam fatwa-fatwa keagamaannya dan inklusif, Abu Tumin. Nah, ini sosok di samping ini ada Abu Long Angin, nama Abu Daud Muhammad Daud bin Ahmad. Abu Long Angin juga luar biasa sekali. Hampir semua ulama lulusan Samalanga itu pasti pernah berguru dengan Abu Daud Long Angin. Dan Abu Daud Long Angin itu adalah orang kepercayaan Abun Aziz. Abun Aziz Samalanga. Beliau lahir sekitar 1941. Beliau ahli falak, ahli juga ilmu, beliau ahli qiraat, dan juga dayahnya itu, Masya Allah, cabang-cabang dayah beliau banyak sekali, Abu Daud Long Angin.
Nah, kalau kita baca kiprah kehidupan Syekh Abu Daud Luangin ini juga luar biasa. Nah, yang menariknya sekitar tahun 1970, ini mungkin saya jarang cerita seperti ini, tapi ada kita sebut sekilas ya. Jadi terjadi kemarau yang panjang di wilayahnya itu sampai memimpin salat istisqa, malamnya turun hujan begitu lebat, yaitu Abu Daud Luangin, dan ini guru daripada Walid Nu, guru daripada Abu Syekh Hasan Al-Basri, Abu Mudi, guru daripada Ayah Cala, guru daripada Tusuk, guru daripada Ayah Min Cotrong, semuanya selain Abu Kutakrung, karena Abu Kutakrung guru beliau. Kemudian ini ada Abu Kutakrung. Abu Kutakrung kita semua kenal. Semua akses kalau dulu dari nasional, kalau ingin mengenal Aceh, referensinya pasti Abu Kutakrung. Jadi Abu Kutakrung lahir 1936, walaupun ada referensi yang menyebut 1940, tapi beliau kelahiran 1936, dan beliau sempat berguru dengan Abi Hanafiyah. Maka sanad beliau itu ketika beliau itu yang paling tinggi sanadnya Abu Kutakrung, karena berjumpa dengan Abi Hanafiyah. Abi Hanafiyah ini sama dengan Abu Kumkali, berguru dengan Syekh Said Ahmad bin Abu Bakar Syatta. Kemudian Abu Bakar Syatta, Said Ahmad Abu Bakar itu anak pengarang I'anatul Talibin. Terus sampai Said Ahmad Zaini Dahlan sampai ke Rasulullah. Jadi Abu Kutakrung ini seorang ulama yang belajar dengan Abi Hanafiyah, dan juga beliau murid daripada Abun. Maka sekitar tahun 1964 beliau sudah bangun pesantren. Jadi 64 sudah membangun pesantren di Kutakrung. Beliau juga ulama yang banyak kelebihannya, doanya mustajab, dan juga orang yang soleh ya, itu Abu Kutakrung. Nah, sehingga banyak murid-murid beliau, termasuk ini murid beliau salah satunya itu Abu Mudi. Abu Mudi beliau kelahiran 1949, Walid Nu 1951, Ayah Min Cotrong mungkin 1958. Kemudian yang Abu Nasir Wali ini sama juga teman dengan Abu Mudi Samalanga. Cuma kita menganggap Abu Mudi itu sebagai salah satu syekhul masyayikh karena muridnya banyak. Kemudian terobosan-terobosan beliau, terutama setelah pulang, mereka kan dulu pernah ke Arab ya, ke beberapa negara di Arab, pulang ketika 2001 beliau mulai merintis pembangunan dayah di Samalanga, misalnya universitas yang sekarang udah Unisai. Salah satu pengajarnya dulu juga ada direktur bandar yang mengajar di Samalanga dulu. Makanya kelanjutan juga kalau kita melihatnya. Abu Mudi ini, Abu Syekh Hasan, ulama yang visioner dan tentu guru besar dayah, dan beliau mengkhatamkan kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah itu adalah kitab yang paling tinggi untuk hierarki dayah, Tuhfah. Jadi dikaji selama 17 tahun. Jadi kalau 17 tahun, tahulah kita bagaimana konsistensi mampu mengajar sampai 17 tahun khatam kitab yang berjilid-jilid itu. Tentu kita doakan beliau sehat dan terus bisa mengayomi masyarakat dengan fatwa-fatwa yang baik. Dan tentu kita untuk ulama-ulama yang lain juga yang masih hidup, seperti misalnya Ayah Min Cotrong, Abu Payapasi, kemudian Abu Yamawardi, Abu Imran, dan ulama-ulama yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan kepada mereka kebaikan, dan tentu jasa mereka banyak untuk Aceh. Memang keterkaitan ulama dayah dengan ulama karismatik itu kita hampir tidak bisa menafikan. Kenapa? Karena karismatik itu maknanya turun ke masyarakat, berkiprah. Kita sebut misalnya Walid Nu dengan dayah beliau Ummul Aiman yang tentu terjun ke masyarakat. Beliau di PWNU, beliau di MPU Aceh, misalnya beliau juga pernah berguru dengan Habib Abdullah Balfaqih atau ulama-ulama yang lain. Jadi terjun ke masyarakat ketika banjir, turun ketika itu. Ketika ada persoalan di masyarakat, mereka memberikan pandangan keagamaan. Jadi kalau kita sebut karismatik ini mungkin identiknya itulah ulama dayah. Sedangkan ulama di kampus, ada ulama di kampus ada, tapi kita kan terbatas dengan mungkin dengan mahasiswa atau terbatas dengan ruang kelas itu. Sedangkan ini terjun ke masyarakat. Mungkin murid-muridnya juga sampai ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh akses
media sosial mungkin. Misalnya Tengku mengajar di pelosok di kampung yang kita harus lewati dengan naik perahu mungkin berapa jam baru sampai ke situ, kan kita nggak sempat tuh. Nah, Tengku tertentu disanggup belajar di situ, dan Tengku itu mungkin lulusan Samalanga, Tengku itu mungkin lulusan Labuan Haji, Tengku itu mungkin lulusan Ulai Titi, Tengku itu mungkin lulusan Lamatu atau Selimum atau daerah-daerah yang lain. Jadi ini kaitannya sangat erat. Alhamdulillah secara umum diterima, karena tulisan ini kan berasal dari Facebook awalnya ya. Jadi awal Facebook, jadi alhamdulillah ulama-ulama keturunan mereka itu umumnya menerima. Contoh misalnya salah satu contoh di SIM itu ada seorang ulama namanya Tengku Muhammad Ali atau Abu Muhammad Ali, adik sepupu dari Abu Kurungkali. Sekitar tahun 1921 sampai 1930 pernah dikirim ke Labuhan Haji, dan beliau ini guru pertama dari Abu Yahya Mudawali. Syekh Mudawali belajar dengan Abu Ali Lampisang 1921 sampai 1930. Di 1930 beliau pulang lagi ke SIM. Kenapa? Karena eskalasi ketika itu di Bakongan lagi Tengku Cut Ali Raja Angkasa lagi melawan Belanda, jadi takut, khawatir, akhirnya beliau dipulangkanlah ke SIM kembali. Nah, beliau guru utama Syekh Mudawali, kemudian Syekh Mudawali baru belajar kitab-kitab besar dengan Abu Syaimun. Nah, Abu Ali Lampisang ini sebelum itu belum ada yang nulis. Ada, kalaupun ada yang nulis ala kadar saya tulis. Setelah kita nulis, alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, cucunya itu mengepost balik dan menyatakan ini beginilah cerita kakek kami kata. Bahkan alhamdulillah sekarang kalau kita melihat itu sudah ada ditulis Tengku Cik Muhammad Ali, aksesnya sudah ada. Bahkan kemarin dari Malaysia ada penulis ulama Malaysia itu khusus datang berziarah ke makam. Udah ada tempatnya bisa diziarahi. Tengku Muhammad Ali Lampisang ini punya anak namanya Hafsah atau Umi Hafsah. Umi Hafsah ini istri daripada Abu Idris Lamnyong. Abu Idris Lamnyong ada anak namanya Profesor Safwan Idris. Jadi ada saling terkait. Atau contoh yang lain, ada kita sebut Abun Kota Fajar. Jadi Abun Kota Fajar malamnya beliau wafat, dengan paginya saya coba nulis. Nah, sore itu tulisan dia sampai ke murid-murid beliau di Klut Rayana, Klut Utara, Klut Selatan, Klut Rayana. Kemudian murid-muridnya menyatakan, ini dari mana informasi seperti ini? Kami aja murid-muridnya belum tahu. Jadi alhamdulillah respon positif. Bahkan ketika saya ke Melabuh, jumpa dengan salah satu ulama karismatik Melabuh yang terpandang, yaitu Abu Mahmudin Melabuh. Ulama juga berpengaruh itu beliau. Jadi Abu Mahmudin saya baca langsung, Abu ini izin saya baca tulisan, karena saya nulis tentang guru beliau. Jadi izin saya baca langsung di depan, di mana yang salah dikoreksi. Saya baca semua. Tidak ada catatan yang ini berarti. Saya tanyakan, boleh Abu kalau tentang ulama-ulama kita sebarkan? Oh boleh, alhamdulillah. Sampai beliau tanya waktu itu, kenapa nggak masukkan Aba Asnawi? Saya bilang Aba Asnawi saya juga nulis. Oh ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana kita sebarkan? Karena ini juga upaya kita untuk merawat sejarah keacehan. Jadi sejarah keacehan identik dengan ulamanya, dan tentu hal yang kontribusi positif mudah-mudahan. Secara umum positif upaya, dan alhamdulillah positif ini tentu ada indikatornya. Indikatornya apa? Dulu waktu awal-awal kita menulis tentang ulama itu kita klik tulis satu ulama itu masih susah informasinya. Tapi sekarang kita tulis tentang ulama sudah ada informasi, walaupun mungkin tidak menyeluruh, tapi sudah sedikit-sedikit dah ada informasi. Dan banyak, kalau kita lihat di Facebook itu sekarang ada teman-teman kita yang juga senang menulis, udah mulai mengangkat tentang ulama, sama hidup foto ulama, ataupun sejarah seala kadar informasi-informasi yang primer lah tentang ulama, kapan lahir, di mana kiprahnya dan seterusnya, dan apa kitab-kitab beliau sudah ada upaya. Artinya dalam pandangan secara umum itu sudah ada upaya kita untuk menuju merawat kembali apa yang sudah ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita. Dan mudah-mudahan coretan-coretan yang sudah dibukukan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada
Bandar Publishing, terutama kepada direktur yang sudah menginisiasi tadi jejaring sanak ulama secara komplit menyeluruh komprehensif dicetak, dan ini ulama karismatik juga ulama-ulama pilihan. Mudah-mudahan ini tentu bagian, walaupun kita enggak bagian besar, tapi sedikit bisa memberikan menutup sedikit ruang yang mungkin perlu untuk dilanjutkan ke depan ya, karena bentuk bangsa yang besar katanya menghargai sejarah, dan sejarah Aceh, keislaman, ulamanya, dan tentu doa-doa orang-orang ulia dan para orang-orang saleh. Dengan membeli buku ini, dengan memiliki buku ini, tandanya kita cinta kepada ulama. Kita perlu menceritakan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak remaja, bahwa ini para ulama mereka ini yang dilihat mungkin foto di sini dengan keindahan-keindahannya, tapi mereka berjuang dengan air matanya, dengan peluhnya, dengan darahnya, untuk terus mengayomi Aceh ke arah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada itu. Dengan memiliki buku ini berarti salah satu upaya kita di antara banyak upaya untuk merawat keacehan, insyaAllah. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.